pagi semuanya. Ketemu lagi sama saya hari ini di Renungan Harian, Renungan Pagi ya. Sebelum kita mulai renungan kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang pagi hari ini yang Kau berikan buat kami. Kalau kami masih boleh bangun, masih boleh menghirup udara yang segar, Tuhan kami tahu Tuhan itu semua pemberian dari-Mu saja Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu kasih karunia. Ajar kami untuk hari ini boleh berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, amin. Nah, shalom teman-teman, sahabat-sahabat Allah. Hari ini saya mau membagikan renungan yang saya beri judul SNI. Apa tuh SNI? Ya tahulah ya. SNI itu saudara ngerti kalau secara umum. Tapi SNI yang saya bawa hari ini judulnya artinya standar nilai ilahi. Nah, standar nilai ilahi dari judulnya kita kira-kira bisa tahu ya apa yang saya akan bicarakan hari ini. Saudara, beberapa hari yang lalu tuh saya dikirimin sama temen kutipan quote yang bikin saya ngerasa ini ngerema banget gitu buat saya. Dia tulis begini, seekor singa bagaimanapun juga dia kelaparan, tapi dia tidak pernah makan sayur-sayuran. Dia tetaplah singa yang makan daging sekalipun dia harus mati kelaparan. Nah, ditulis lagi di situ. Artinya jangan kita pernah merendahkan standar hidup kita. Yang tadi kita singa, terus kita jadi marmut yang makan rumput. Nah, itu di situ dikatakan seperti itu. Itu benar-benar agak menempelak saya gitu ya, saudara. Kenapa begitu? Karena ini kehidupan pribadi saya sendiri. Saya mikir gitu ya, saudara. Di kehidupan saya yang belakangan ini, saya nggak bawa orang lain, tapi saya bawa diri saya sendiri. Yang sebagai diri saya belakangan ini, di hari-hari ini, saya merasa banyak sekali yang kendor. Baut-bautnya itu istilahnya kendor dari saya. Ya, istilahnya yang tadinya saya baca Alkitab rutin gitu kan. Nah, waktu masuk pertama kali ada sepotong waktu lah, bukan gara-gara pandemi, bukan. Ada sepotong waktu, kira-kira di tahun lalu memang saya tuh agak loyo ya. Jadi tadinya saya rajin setiap hari, benar-benar komitmen, konsisten, bertahun-tahun saya baca firman Tuhan setiap hari, sesuai sama yang kita sepakati sama grup saya. Saya tuh pernah sampai ketinggalan tuh 4-5 pasal gitu. Padahal sebelumnya saya nggak pernah kayak gitu. Nah, saya mulai mengendorkan diri. Terus udah itu biasanya baca Mansor, waktu itu masih Mansor, saya suka kendor gitu kan. Nah, saya mengendorkan diri sendiri. Kendor itu kita yang lakukan sendiri, saudara, bukan orang lain. Kita yang membuat diri kita sendiri turun standarnya. Nah, saya juga mikir lagi balik waktu saya sharing sama suami saya bilang, aduh saya agak bingung gimana cara saya nyampein soal SNI ini, saya bilang gitu. Gimana cara saya ngupasnya gitu. Mesti dari sisi mana? Terus suami saya bilang gini, lihat aja dari kehidupan kita, dia bilang gitu. Nggak usah jauh-jauh, dia bilang contohnya. Kalau dulu kita bikin mesbah keluarga, kita ada puji-pujian dulu. Terus kita juga baca Alkitab pas baru-baru nikah tuh ya. Benar-benar tuh baca Alkitab tuh bareng, berdua. Kita sempat kadang-kadang kita ngobrolin soal firman Tuhan yang kita udah baca, kita bahas gitu kan. Ada kadang-kadang di Alkitab tuh ada hal-hal lucu, bisa kita ketawa gitu kan. Ada hal kita bisa bahas sampai berhari-hari gitu kan. Nah, nilai-nilai itu hilang tuh seberjalannya dengan waktu. Jadi udah nggak ada lagi puji-pujian pas kita doa. Kadang-kadang juga doa istilahnya, ya judulnya kita doa lah gitu istilahnya. Tapi itu udah jadi suatu bukan lagi suatu kerinduan, saudara. Rindunya itu hilang. Cuma tinggal suatu keharusan. Nah, hati kita itu udah gak sepenuhnya lagi ada di dalam mesbah doa itu. Hati kita itu gak sepenuhnya lagi ada di dalam rindu menelah firman Tuhan, mendengar, mencari tahu apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Itu tuh nilai itu pudar. Nah, itu artinya kita menurunkan standar hidup kita.
Saya nggak tahu orang lain, saya juga nggak mau ngomong orang lain, tapi saya merasa hidup saya sendiri seperti itu. Nah, jadi saya waktu baca sepotong quote ini, saya benar-benar merasa, waduh Tuhan, iya, saya itu udah terlalu, apa ya, bilangnya terlalu membiarkan diri saya itu mundur step by step tanpa saya sadari. Mungkin sebenarnya saya sadari, cuma saya membiarkannya terlena. Nah, karena saya pikir ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu ya. Biasa saya baca Alkitab, firman Tuhan itu saya komitmenkan setiap pagi, begitu saya bangun saya baca. Habis itu sejak punya Jojos ya, saya beralibi, saya bilang, aduh itu anak susah gini-gini ya, mau perhatian gini-gini. Terus saya baca sesempat saya dan kilat khusus istilahnya gitu kan. Ya judulnya udah baca lah gitu, jangan dibilang enggak gitu kan. Nah, terus Jojo udah lumayan gede, dia bisa itu, malah kadang-kadang dia sekarang ngingetin, Mami udah baca Bible belum gitu kan. Nah, saya kadang-kadang belum, nanti Mami lagi belum sempet gini-gini gitu ya. Nah, sampai udah mau tidur, saya udah ngantuk gitu, saya baru baca lagi firman Tuhan gitu kan. Itu bikin kita tuh nggak fokus. Ya kalau saya nggak fokus, malam-malam udah mau tidur gitu kan, karena saya mesti ngeboboin si Jojos, terus saya dikejar-kejar untuk baca firman gitu kan. Jadi itu bukan quality time lagi gitu, itu bukan quality time. Nah itu yang hilang gitu. Saya boleh baca Alkitab tetap. Sekarang saya kan balik nih untuk baca rutin lagi gitu kan. Saya udah komitmen lagi untuk baca rutin. Ditambah lagi di grup yang wanita itu juga ada ya. Saya benar-benar, istilahnya itu memicu lah kita untuk jadi, oh ya harus rajin gitu kan. Teman-teman semua rajin, kita juga harus rajin. Nah seperti itu. Nah itu tuh memicu, tapi saya belum naik sampai ke standar awal saya dulu untuk bangun pagi-pagi, membaca firman Tuhan dulu dengan fokus dan konsen, ya kan, tanya Tuhan apa maksud dari firman Tuhan ini, ya banyaklah nilai-nilai kehidupan secara rohani saya yang turun. Nah itu dan saya bagikan ini, saya nggak tahu apa teman-teman yang lain ada yang juga dalam kondisi yang standarnya turun. Tapi jangan, saya ajak kita semua untuk kembali berapi-api dan berkobar-kobar. Saya mau kutip ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ini ya yang harus garis bawahi, menguasai dirinya dalam segala hal. Artinya kita harus menguasai diri kita untuk tidak menurunkan standar kita. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, yang fana aja mereka benar-benar berlatih sedemikian rupa supaya mereka itu tetap punya stamina yang baik, bahkan lebih baik, dan mereka berusaha untuk memecahkan rekor demi rekor terhadap diri mereka sendiri. Bagaimana dengan kita? Habis itu, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Kita harus fokus, kita punya fokus. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Terus ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku. Kita memang harus melatih tubuh kita, karena ya itulah, kita suka ke bawah salon, ke bawah santai, jangan. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Sekali lagi katakan menguasainya seluruhnya. Jangan terlena sama kedagingan kita. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terus saya juga ada lihat dari Kolose 1 ayat 23. Ini lebih keren lagi. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Karena tanpa iman kita benar-benar gak ada gunanya ya saudara. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Lagi-lagi itu juga kurang lebih menguasai diri ya. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bagaimana kita bisa nggak digeser dari pengharapan Injil kalau kita sendiri nggak pernah baca Injil? Yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, itu beberapa ayat yang saya rasa itu benar nolong banget gitu saudara. Jadi saya pribadi lewat renungan ini saya juga belajar untuk meningkatkan standar hidup saya. Begitu juga dengan saya harapkan juga teman-teman jangan sampai kita turun standar.
tetap jadi singa yang makan daging. Jangan berubah menjadi, karena singa itu tidak akan berubah menjadi kelinci yang makan rumput. Singa akan terus makan daging, sekalipun dia harus mati kelaparan, dia tetap cari daging. Dia nggak bakalan jadi vegetarian cari rumput. Ya, seperti itu juga hidup kita. Kita sebagai anak Allah, standar hidup kita adalah anak Allah, dan kita nggak mungkin jadi anak-anak dunia. Sayang, ya. Ya itu aja hari ini renungan saya. Sekarang kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua firman yang Kau berikan buat kami. Kami mau belajar, ambil komitmen untuk tidak menurunkan standar hidup kami Tuhan, tapi kami mau tetap on fire, tetap pada sebagai singa-singa yang makan daging Tuhan, bukan merubah hidup kami menjadi vegetarian Tuhan. Kami ingin punya standar nilai ilahi dan tetap pada memecahkan rekor kami, rekor demi rekor Tuhan atas diri kami sendiri Tuhan, sehingga kami tidak menjadi loser Tuhan, tidak menjadi pecundang Bapa pada saat akhir Engkau memanggil kami pulang. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk melakukannya, bukan cuma memperkatakannya, tapi juga menjadikan ini sebagai satu target Bapa yang harus kami kejar di dalam hidup kami, di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi namamu, hal Yesus, amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Biar kita boleh mempunyai hari yang luar biasa bersama Tuhan. Keep the faith.